Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, di sini saya Yati Rahmawati, saya mahasiswa IKIP Siliwangi. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk tugas dari kampus. Nah, mungkin di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan kepada Bapak, dan nanti mohon Bapak untuk menjawabnya, ya Pak. Dengan Bapak siapa, mohon maaf? Pak Yanyana. Pak Yanyana. Pak Yanyana. Bapak apa itu namanya? Punya anak untuk yang masih sekolah? Oh, masih ada yang kuliah juga ada, yang SMA juga ada. Kalau SD udah habis semua. Kalau yang kecil lah. Oh, berarti yang SD sudah tidak ada, cuman sekolah tinggi mungkin ya, dari SMP ke SMA kuliah. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama nih, ketika Bapak nih ya, putra Bapak sedang belajar bertatap muka secara online seperti sekarang nih lagi pandemi. Nah, apakah nih anak Bapak menikmati pembelajaran berlangsung ataupun tidak di masa pandemi seperti ini? Oke. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih atas ini untuk Bapak sampaikan ya, dengan kondisi pandemik hari ini. Memang yang namanya daring ini di awal-awalnya itu emang itu boleh dikatakan asik juga, bahkan itu enjoy juga gitu kan. Ya, dikarenakan dengan kondisi hari ini ya, kalau lama-kelamaan daring gitu kan pasti ada kejenuhan ya. Tapi kan ini mah yang namanya juga harus kita sadari juga bersama bahwa kita harus bertanggung jawab dalam segala sesuatu, dalam khususnya situasi dan kondisi pandemi berkaitan dengan pendidikan anak. Nah, maka dari itu ya kami Bapak berharap gitu kan, dengan adanya daring ini ya segeralah gitu kan bisa belajar bertatap muka kembali gitu kan. Ya dengan kondisi hari ini ya kita sadari ya inilah adalah musibah bagi kita semua ya. Semoga yang namanya pandemi ini cepat kembali dari bumi Indonesia. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Pak. Di sini Bapak tuh selaku orang tua nih, hal apa saja yang dapat dilakukan agar proses pendampingan belajar kepada anak itu saat pembelajaran daring menarik untuk si anak itu semangat gitu dalam belajar. Oke, untuk memotivasi anak belajar di daring ini ya, kalaupun seandainya bisa di alam terbuka dengan dengan kegiatan berolahraga lah gitu kan, apalagi dengan kita libatkan di suasana alam supaya semangat, enggak jenuh ada di rumah aja, ataupun dalam konteks berolahraga, ataupun sambil ada kegiatan. Mungkin hari ini kan harus bergembira kita ini. Bergembira salah satunya kita ya bernyanyi atau apalah, yang penting tadi memotivasi untuk semangat kepada si anak itu sendiri biar tidak jenuh dengan kondisi hari ini. Nah, Bapak terima kasih ya atas waktunya dan juga kesempatan untuk memberikan bukan komentarnya tapi saran mungkin ya kepada waktu sekarang, karena banyak sekali yang pembelajaran harus di online atau tidak bertatap muka secara langsung. Mungkin begitu Pak. Terima kasih ya Pak untuk sebelumnya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kapan-kapan boleh, nanti kalau misalkan ada ini boleh sharing lagi ya Pak. Boleh. Oke. Ya udah. Selama untuk kebaikan Bapak, ayo kita bareng-bareng aja. Antara Siap. Orang tua sama anak itu harus satu, bersatu ya. untuk pembelajaran ke depan. Ya. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya mahasiswa IKIP Siliwangi jurusan PGSD. Di sini saya akan melakukan tugas KKN secara mandiri, yaitu observasi dan wawancara kepada saudari siapa, mohon maaf? Saya Febi Febriani. Oke, saudari Febi Febriani, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan kepada saudari. Nanti mohon saudari untuk menjawab pertanyaan saya. Iya, baik. Oke, sebelumnya terima kasih. Pertanyaan pertama, untuk ketika anak Anda belajar bertatap muka secara online, apakah dia menikmati ya saat pembelajaran berlangsung ataupun tidak di masa pandemi seperti ini? Silakan.
Mohon maaf sebelumnya, saya mewakili kedua orang tua saya yang sedang sibuk bekerja dua-duanya. Saya sebagai kakak dari adik saya. Kurang menikmati belajar secara online disebabkan karena banyak faktor, misalnya kurang efektif sama jadi kurang dipahami dan dicermati langsung, dan tidak senang dikarenakan jadi kurang bersosialisasi, bosan belajar di rumah karena tidak bisa ketemu langsung sama guru dan teman-teman. Oke, baik. Jadi kurang menikmati ya saudari Baby ini ya pembelajaran seperti ini. Nah, sekarang untuk yang pertanyaan kedua, apakah Anda nih selaku sebagai kakak ya bisa mendampingi saat pembelajaran adik belajar? Jarang, dikarenakan saya sibuk bekerja di rumah. Jadi paling juga nanti kalau tugasnya paling dicek sudah mengerjakan apa belumnya. Baik, apakah terdapat kesulitan? Iya, ada. Kalau terdapat kesulitan, bisakah Anda menyebutkan salah satu faktornya kenapa terdapat kesulitan? Dikarenakan kan saya mendampinginya sambil bekerja di rumah. Jadi nggak selalu diperhatikan, tapi selalu ditanyain kalau udah belumnya. Ini sekarang pertanyaan terakhir ya. Harapan atau misalkan program yang ingin ada untuk membantu proses pembelajaran seperti sekarang di pandemi seperti online ini, bagaimana? Saya mengusulkan untuk kerja kelompok, dikarenakan kan supaya bisa saling mengenal satu sama lain sama teman-temannya lagi, dan bisa membuat nggak bosan di rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, baik. Terima kasih ya sebelumnya Saudari Pebi atas bantuannya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan dapat membantu saya lagi atau apa ya. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya mahasiswa IKIP Siliwangi. Ada tugas katanya secara mandiri. Di sini saya akan melakukan wawancara yang akan ditanyakan kepada Bapak, dan nanti Bapak mohon untuk menjawab pertanyaan dari saya. Ya, silakan. Oke. Nah, ini di masa pandemi seperti ini, menurut ini ya ketika Bapak putra Bapak sedang belajar bertatap muka secara online, apakah putra Bapak itu menikmati saat pembelajaran berlangsung ataupun tidak di masa pandemi seperti ini? Silakan Pak. Ya, kalau untuk masa sekarang tatap muka secara online pendekatannya harus benar-benar intensif gitu, karena berbenturannya dengan masalah game. Kebanyakannya kadang waktunya habis sama main game, kadang kuota juga habis sama itu. Jadi emang secara kejiwaan perlu ada pendekatan yang khusus gitu, lihat moodnya anak kapan bisa, karena kebanyakan seringnya berontak tuh kalau mau belajar. Jadi lebih kepada kuota dan terhadap mungkin karakter anak yang ingin selalu bermain game gitu ya Pak. Jadi lebih ingin main-main gitu ya. Jadi emang kecanduan gamenya lebih daripada untuk belajar gitu. Jadi kami juga bagaimana solusinya untuk supaya anak itu bisa benar-benar patuh dan disiplin dan merasa ada tanggung jawab gitu. Seperti kecanduannya pembelajarannya dari game mengalihkan ke pelajaran, bagaimana itu cara mengatasinya biar moodnya untuk belajar tuh hampir sama dengan game gitu. Oke, baik. Nah sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini apakah Bapak kan sebagai selaku orang tua, apakah selalu bisa mendampingi saat pembelajaran anak belajar? Terus terdapat kesulitan atau tidak? Untuk masa sekarang ya mungkin tidak bisa tiap hari untuk mendampingi anak, karena mungkin ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Kadang juga di masa PKM ini
kami belum punya kerjaan yang pasti, kadang serabutan gitu ya. Kalau lagi ada di rumah ya bisa dampingin, kalau enggak ya kita sih sama istri sama-sama kerja gitu, istri dagang kan, jadi emang butuh istirahat. Jadi waktu yang akan dimanfaatkan untuk belajar tuh berharga sekali, karena tiap hari itu susah untuk mencari waktu yang pas gitu, kapan ini anak bisa belajar, mendampingin anak gitu untuk belajar. Berarti lebih ke fleksibel mungkin ya Ya. Pak, kalau ada di waktu luang Bapak sama Ibu bisa mendampingi, kalaupun tidak bisa mungkin nanti setelah mungkin ditanyain ya, apakah Ade sudah belajar atau beres atau belumnya gitu. Ya benar, kadang kita harus karena tidak ada waktu yang pasti, kadang tiap hari juga ada benturan emosional gitu ya sama anak. Kadang kita harus sambil teriak atau dengan pola-pola agak keras gitu untuk mendampingi anak supaya bisa waktu itu bisa belajar gitu, walaupun tidak pasti. Misalkan biasa jam 9 karena kita nggak bisa, kadang jam 10 anak sudah kemana ya dicari dulu gitu. Baik Pak, sekarang pertanyaan ke selanjutnya, Bapak sebagai orang tua juga, hal apa yang Bapak kerjakan atau dilakukan agar proses pendampingan pembelajaran daring ini sangat menarik. Jadi pendampingan belajar kepada anak, gimana agar si anak tuh menarik gitulah. Ya, kita lihat dulu dengan ya lamun cek Sunda mah kudu asa kosol gitu nya. Ya, kalau kita sudah marah duluan, anak juga pasti tegang ya. Kadang untuk menumbuhkan rasa malasnya itu gimana ya, kadang tidak mudah gitu ya. Kalau istilahnya maksudnya mah nggak bisa nih gitu, ternyata bukan hal yang mudah untuk mengajari anak gitu ya. Saya berharap lah ke depan bisa tetap muka lagi gitu, tidak secara online, karena perhitungan untuk online juga sekarang lebih mahal gitu ya. Dari segi kuota kadang ya anak juga nggak bisa disiplin untuk penghematan masalah perhitungan kuota. Mereka maunya asal pegang HP, mau klik kemana, mau nyari apa, kan itu terserah dia gitu. Dan mungkin bisa ditambahkan mungkin ya Pak, apa itu namanya, kuotanya mungkin terbatas ya dari pemerintah, misal untuk misalkan ini yang harus masuk ke akses ke sini, nanti kalau ke pembelajaran daring atau secara online beda lagi nantinya, sudah habis duluan mungkin ya Pak. Nah, oke, nah sekarang Pak pertanyaan terakhir, di sini harapan atau misalkan program yang ingin ada untuk membantu proses pelaksanaan pembelajaran. Ya kalau misalkan ya kalau sekarang kan susah gitu ya, di masa pandemi ini kita tatap muka belum bisa, terus kita juga harus berusaha bisa mengikuti perkembangan pembelajaran anak. Sedangkan kan di sini variannya beda, ya kan ada dua nih ya, yang satu SD satu SMP, otomatis kita juga dituntut perlu bisa mengerti apa yang akan diberikan gitu sesuai kurikulum. Nah itu yang menjadi kendala buat kita, sedangkan kita juga nggak fokus, betul-betul nggak fokus gitu ya, nggak fokus bagaimana ini mengajari anak, memberikan materi secara betul gitu kepada anak supaya bisa diserap oleh anak-anak ini. Ya nggak tahu apa solusinya dari pemerintah, apa dari dinas pendidikan atau dari lembaga-lembaga yang berkutat di dalam pendidikan, bagaimana ini supaya setiap orang tua ini bisa memberikan materi-materi yang diberikan melalui online dan bisa diserap betul gitu. Karena sekarang kebanyakan anaknya kemana yang ngerjain orang tuanya. Iya, benar. Oke, mungkin bisa ditambahkan lagi Pak, kalau misalkan ini ada seorang guru, bukan seorang peserta guru mungkin ya, datang ke rumah dan memberikan waktu atau misalkan menanyakan memberikan informasi pembelajaran untuk sekarang, dan seperti menjelaskan untuk kedepannya itu seperti apa ya, gitu. Ya itu lebih bagus kayaknya ya, kalau dimungkinkan untuk seperti itu, ada seorang pengajar yang betul-betul ikhlas gitu ya, datang ke setiap rumah untuk memberikan wawasan bagaimana pendampingan anak ini supaya bagus, supaya betul, supaya bisa terserap. Oke. Semoga apa yang Bapak sarankan mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik gitu ya Pak. Bukan untuk Bapak saja, mungkin orang tua di luar sana juga gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau perbuatan yang kurang mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.